Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sekolah rakyat. Langsung saja tanpa berlama-lama, tapi jangan lupa bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, ini dia terkait pertanyaan mengenai sekolah rakyat tersebut. Pertanyaan yang pertama, apakah sekolah rakyat ini seluruh biayanya akan ditanggung oleh pemerintah? Jawabannya benar sekali, mulai dari asrama tempat tinggal dan kebutuhan sekolah lainnya serta konsumsinya 24 jam. Jadi jangan khawatir terkait biaya, semuanya akan ditanggung oleh pemerintah apabila anaknya disekolahkan di sekolah rakyat ini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana apabila anak saya ini nakal, sering bolos sekolah dan sering mengikuti beberapa pergaulan bebas di luar sana? Nah, jangan khawatir, karena di sekolah rakyat ini akan ada pembinaan yang diberikan siswa atau siswi yang sekolah di sekolah rakyat tersebut. Berikutnya yaitu pertanyaan terkait apakah aman apabila anak saya perempuan kemudian saya sekolahkan di asrama atau di sekolah rakyat tersebut dan saya lepas 24 jam. Nah, jangan khawatir karena di sekolah rakyat ini untuk asrama wanita dan juga pria sudah pasti dibedakan, tidak digabung menjadi satu dan juga ada pembimbingnya. Berikutnya ini adalah pertanyaan juga yang sering ditanyakan. Apa saja persyaratan agar bisa anak-anaknya disekolahkan di sekolah rakyat ini? Nah, salah satu syarat untuk bersekolah di sekolah rakyat ini yaitu adalah penerima bantuan sosial yang datanya ada di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional dan berada di posisi desil 1 dan juga desil 2 yang akan diprioritaskan. Jadi perlu digarisbawahi ya, yang akan diprioritaskan. Jadi tidak ada salahnya buat Bapak Ibu penerima bantuan sosial aktif, penerima PKH ataupun BPNT, karena sudah pasti datanya Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sosial PKH atau BPNT sudah berada di DTSEN. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui apakah Bapak Ibu berada di desil 1 atau desil 2? Nah, ini nih yang perlu difahami lebih lanjut lagi. Memang arahan dari Menteri Sosial Gus Ipul akan diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN. Akan tetapi buat Bapak Ibu penerima bantuan sosial baik itu PKH ataupun BPNT sudah pasti berada di DTSEN. Akan tetapi belum diketahui berada di desil mana. Nah, jadi langsung saja melapor melalui pendamping sosialnya masing-masing. Terkait apakah Bapak Ibu masuk di desil 1 atau desil 2 tidak masalah. Walaupun yang akan diprioritaskan adalah desil 1 dan juga desil 2, akan tetapi kalau peserta didiknya masih kurang setelah diambil dari desil 1 dan juga desil 2, maka Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT yang barangkali datanya berada di desil 3 atau selanjutnya juga berkesempatan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat ini, yang mana semua biayanya ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari uang makannya akan ditanggung sebanyak 3 kali sehari, dan juga terkait tempat tinggalnya, tempat tinggal asrama dan juga asramanya ini akan dipisah antara laki-laki dan perempuan, serta fasilitas yang ada di asrama masing-masing juga sangat bagus sekali dan sangat nyaman sekali. Selain itu akan ada juga pembelajaran ekstrakurikuler yang tentunya akan membantu membangun karakter anak-anak Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi. Nah, sekali lagi di sini saya sampaikan buat Bapak Ibu yang merasa punya anak sekolah seperti anak SMP dan juga anak SMA, akan tetapi merasa kesulitan mengurus anaknya kalau sudah disekolahkan di SMP misalnya, terkendala transportasi, karena biasanya jarak dari tempat tinggal KPM ini apabila anaknya sudah di SMP kan atau di SMA kan itu cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mau tidak mau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk biaya transportasi anaknya pulang pergi. Belum lagi apabila misalnya anaknya itu dikhawatirkan terlibat di dalam pergaulan yang bebas, misalnya apabila dilepas seharian untuk sekolah di sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, maka sekolah rakyat ini adalah salah satu solusinya. Jadi buruan, karena tahun ajaran ini di tahun 2025 sudah mulai dibuka untuk sekolah rakyat. Langsung melapor hari ini juga ke pendamping sosialnya masing-masing apabila Bapak Ibu merasa punya anak sekolah dan akan disekolahkan di sekolah rakyat ini. Nah, saya saja tertarik setelah melihat fasilitas yang akan didapatkan oleh anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat ini, karena fasilitasnya sangat nyaman sekali dan semuanya sudah terjamin 24 jam. Nah, berikut ini informasi lebih lanjut lagi mengenai apa itu sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini adalah gagasan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin
mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dengan konsep sekolah berasrama, mereka tidak hanya belajar akademik saja, akan tetapi juga dibentuk menjadi pemimpin tangguh dengan karakter kuat dan keterampilan masa depan. Lalu siapa saja yang layak untuk bersekolah di sekolah rakyat ini? Nah, mereka adalah anak dari keluarga miskin ekstrim dan miskin atau berada pada posisi desil 1 dan desil 2 pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Nah, mereka juga yang mempunyai prestasi akademik yang unggul dan juga mereka yang mendapatkan izin orang tua untuk tinggal di asrama. Lalu apa aja yang akan diajarkan di sekolah rakyat nanti? Di antaranya yaitu ada pendidikan formal yang meliputi standar kurikulum dan juga ekstrakurikuler. Selanjutnya ada tambahan pendidikan karakter, yaitu seperti kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan juga keagamaan. Lalu setelah lulus di sekolah rakyat ini kira-kira nanti mendapatkan keuntungan apa aja ya? Nah, diantaranya sudah pasti yaitu kecerdasan intelektual yang mencakup seperti nilai akademik yang tinggi, diterima di perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian bermental tangguh, yaitu memiliki jiwa kepemimpinan serta berkarakter kuat, yaitu seperti cinta tanah air dan juga nasionalis dan juga religius. Terus siapa saja sih pelaksana dari sekolah rakyat ini? Nah, untuk penanggung jawabnya yaitu adalah Kementerian Sosial dan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait seperti pemerintah daerah dan perguruan tinggi, swasta dan juga masyarakat. Nah, berikut ini adalah visi dan misi sekolah rakyat. Lalu apa saja perbedaan antara sekolah rakyat dan juga sekolah umum? Nah, berikut ini ada beberapa perbedaannya. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin yang berprestasi, sedangkan sekolah umum itu terbuka untuk umum seperti pada umumnya. Kemudian bagaimana dengan sistem belajarnya? Nah, di sekolah rakyat ini yaitu sistem belajar boarding school, yang mana pembinaan dilakukan selama 24 jam pada lingkungan yang kondusif. Sedangkan sekolah umum yaitu mayoritas full day, siswa pulang setelah sekolah. Lalu bagaimana dengan perbedaan kurikulum? Nah, di sekolah rakyat ini kurikulum sekolahnya unggulan yaitu karakter, keterampilan, bela negara, dan terintegrasi. Sedangkan di sekolah umum yaitu mayoritas kurikulum nasional, pendidikan vokasi tersedia di SMK, kepemimpinan dan bela negara terbatas pada ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu terkait perbedaan pembiayaan. Nah, kalau di sekolah rakyat ini 100% gratis dibiayai oleh negara termasuk biaya hidup dan juga fasilitas pendukung. Sedangkan di sekolah umum, kalau di sekolah negeri tetap gratis dan juga swasta pada umumnya membayar. Sedangkan untuk biaya hidup ditanggung oleh keluarga masing-masing. Nah, itu tadi ada beberapa keunggulan dari sekolah rakyat ini. Di antaranya seperti kombinasi kurikulum nasional dan juga internasional. Dan juga pendidikan karakter dan bela negara serta gratis dan berkelanjutan. Selain itu, sekolah rakyat juga boarding school berbasis komunitas dan juga pendampingan pasca lulus, serta fokus memutus transmisi kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya dari informasi yaitu untuk sekolah rakyat ini baru berada di 53 daerah. Namun pemerintah daerah dapat mengusulkan wilayah sebagai lokasi sekolah rakyat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah salah satu peta wilayah yang sudah berdiri sekolah rakyatnya dan sudah akan dimulai pembelajarannya di tahun ajaran 2025 ini. Di antaranya seperti di wilayah Pulau Jawa. Nah, di wilayah Pulau Jawa ini cukup banyak sekali sekolah rakyat yang sudah siap dioperasikan di tahun 2025 ini. Selebihnya yaitu berada di Pulau Sumatera dan juga sebagian ada di Pulau Bali dan juga NTT. Serta sebagian lagi sudah beroperasi di Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi, Maluku dan juga Papua.
Oleh sebab itu, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini menerima bantuan sosial khususnya seperti PKH dan BPNT dan merasa berada di desil 1 dan juga 2, maka langsung saja melapor ke pendamping sosial PKH setempat untuk mengusulkan anaknya apabila ada yang memenuhi kriteria yang akan disekolahkan di sekolah rakyat ini. Karena sekolah rakyat ini dikhususkan bagi masyarakat yang berada di DTSEN di posisi desil 1 dan juga desil 2. Jadi langsung saja melapor ke pendamping sosialnya masing-masing. Sekian info dari saya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.